Kita baca kelanjutan dari hikmah yang ke-16. Tsumma zakaros sabi'ah faqala. Kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan pertanyaan retorisnya yang ke-7 dengan mengatakan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'. Kaifa bagaimana, yutasawwar dapat dibayangkan, ayyahjubahu ada yang menghalanginya, syai'un sesuatu, wa huwal wahidu padahal dialah yang maha esa, allazi laisa ma'ahu syai' yang tiada sekutu baginya. Litahaqquqi wahdaniyatihi azalan wa abadan. Tidak ada sesuatu yang bersama dengan Allah itu karena tahakkuk, karena terrealisasinya, karena telah terwujudnya keesaannya Allah itu secara azali dan abadi. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu. Ada Allah dan tidak ada apapun yang bersamanya. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan dia sekarang itu sama dengan dia apa yang ada dahulunya. Ailahum ma'allah. Apakah ada Tuhan bersama Allah? Ta'alallahu amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha luhur Allah dari hal-hal yang disekutukan oleh mereka. Afillahi syak, apakah ada keraguan tentang Allah? Fakullu ma zohara lil iyan, segala sesuatu yang nyata bagi pandangan mata, fa inna ma huwa mazahirur rahman, sesungguhnya itu adalah manifestasi dari Ar-Rahman. Qala sahibul Ainiyah, penulis Al-Ainiyah, kemarin ini sudah kita bahas, dia adalah Al-Hallaj radhiyallahu anhu. Ini didoakan oleh Ibnu Ajibah ya, semoga Allah ridho kepadanya, menandakan tanggapan yang tetap positif walaupun bagaimanapun misalnya reputasi Al-Hallaj ya dalam banyak pandangan lain. Tajalla habibi, kekasihku menampakkan diri, fi maroi jamalihi, dalam tampilan-tampilan keindahannya. Fa fi kulli mar'in, maka dalam setiap orang, lil habibi, bagi sang kekasih, tola'i'u, ada kemunculan. Falamma tajalla husnuhu, ketika keindahan sang kekasih itu nampak, mutanawwi'an, dalam bentuk yang beragam, tasamma bi asma, maka dia pun mengambil nama dengan banyak nama. Fahunna matoli'u, maka nama-nama itu adalah matla atau tampilan-tampilan dari Tuhan. Fal haqqu ta'ala wahidun, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar itu esa, fi zatihi wa fi sifatihi wa fi af'alihi, pada zat, sifat, dan perbuatannya. Fala syai'a qablahu wala syai'a ba'dahu wala syai'a ma'ahu, tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum dirinya, setelah dirinya, atau bersama dirinya. Jadi ya
frasa ini juga beberapa dua frasa lagi berikutnya bagi Ibnu Ajibah ya seperti yang sebelum-sebelumnya merupakan obat bagi hati kita yang gelisah. Jika kita benar-benar memahami frasa-frasa pada hikmah yang ke-16 ini, maka insya Allah kita tidak akan pernah merasa jauh dari Allah. Tidak ada yang menghalangi Allah dari kita. Summa zakaros samin faqala. Kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan pertanyaan retorisnya yang ke-8 dengan mengatakan, kaifa yutasawwar, bagaimana mungkin dapat dibayangkan, ayah jubahu syai', ada sesuatu yang menghalangi dirinya, wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai', padahal dia itu lebih dekat kepadamu daripada segala sesuatu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insan, kami sudah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Wa qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepadanya daripada kalian yang menghadiri orang yang sedang sakaratul maut, akan tetapi kalian tidak memandang, tidak melihat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, Allah itu maha mengawasi segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dalam firman lain, in tajhar bil qauli, kalau engkau menyatakan ucapanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, maka ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui apa yang kamu rahasiakan juga, apa yang kamu samarkan juga, bukan hanya yang kamu ucapkan dengan jelas itu. Wa qurbuhu ta'ala, dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita itu qurbu ilmin wa ihatatin wa syuhudin, la qurba masafatin, adalah dekat dalam pengertian mengetahui dan meliputi serta menyaksikan, bukan dalam pengertian dekat jarak. Idla masafata bainaka wa bainahu, karena tidak ada jarak antara dirimu dengan dirinya. Wa taqaddama fil hadis, saya sudah pernah mengutip sebuah hadis, kata Ibnu Ajibah, wa innallaha, sesungguhnya Allah, mahalla fi syai'in, tidak bertempat pada sesuatu, wala goba syai'un, dan tidak gaib dari sesuatu. Wa qala sayyiduna Ali karramallahu wajhah, Imam Ali berkata, al-haqqu ta'ala laisa min syai', Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan dari sesuatu, wala fi syai', juga bukan berada pada sesuatu, wala fauqa syai' wala tahta syai', bukan di atas atau di bawah sesuatu. Idlau kana min syai', sebab jika Allah itu berasal dari sesuatu, lakana makhlukon, maka itu bukan Tuhan tapi makhluk. Walau kana fauqa syai' lakana mahmulan, kalau dia berada di atas sesuatu maka dia menjadi sesuatu yang dibawa oleh sesuatu yang ada di bawahnya. Walau kana fi syai' lakana mahsuron, dan kalau Allah berada pada sesuatu maka dia akan menjadi dibatasi. Walau kana tahta syai' lakana makhuron, dan kalau dia berada di bawah sesuatu maka dia menjadi sesuatu yang ditundukkan. Wakilalahu, lalu ditanyakan kepada Imam Ali,
Ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai sepupunya Rasulullah, aina kana rabbuna? Di manakah dulu Tuhan kita? Auhallahu makan, atau apakah Tuhan itu memiliki tempat? Fatagoyyara wajhuhu. Raut mukanya Imam Ali berubah, wasakata sa'atan summa qala. Beliau diam sejenak lalu berkata, wa qaulukum ayna Allah? Pertanyaan kalian di manakah Allah? Su'alun an makanin, adalah pertanyaan tentang tempat. Wa kanallahu wala makan. Allah itu sudah ada tapi tidak ada tempat. Tsumma khalaqaz zamana wal makan. Kemudian dia menciptakan ruang, menciptakan waktu dan tempat. Wa huwal an kamakan, dan dia sekarang sama seperti dulu. Duna makan wala zaman, tanpa ruang dan tempat. Wa qala Abul Hasan As-Sazili radhiyallahu an, Imam Abul Hasan As-Sazili semoga Allah ridho kepadanya berkata, kilali, dikatakan kepadaku, ya Ali bikul, wahai Ali, katakanlah denganku, wa alayya dul, dan tunjukkanlah kepadaku, wa anal kul, dan saya adalah segalanya. Mungkin seperti itu Pak Ubaid bacanya. Ya Ali ini apa? Abul Hasan As-Sazili itu namanya Ali ya. Haza kama fil hadisi fi hadisil Bukhari. Ini seperti yang ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Selamat datang Pak Dr. Jainul. Kita lanjutkan baca. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yasubbu ibnu Adam ad-dahra wa anad-dahru. Manusia mencela waktu, padahal aku adalah waktu. Biyadil lailu wan nahar, di tanganku lah malam dan siang. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Janganlah kalian mencela waktu karena Allah lah dia ya ad-dahr. Wa tafsiru ma fil hadisi qabla. Tafsirnya ada dalam penjelasan yang terdahulu. Kalau kita membaca syarah Al-Buti untuk kitab untuk hikmah yang ke-16 ini, Al-Buti itu seperti saya sudah sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, itu jelas menolak tasbih, penyerupaan Allah dengan manusia atau dengan makhluk, atau disebutnya antropomorfisme. Bahwa Allah itu dekat bukan berarti Allah memiliki dimensi ruang. Dekat ini seperti tadi dikatakan kurbu ilmin wa ihatotin wa syuhudin, kedekatan ilmu, meliputi dan menyaksikan. Artinya ini adalah kiasan, metafora untuk pengetahuan dan kekuasaan Allah yang menyeluruh. Kemudian Ramadan Al-Buti juga memberikan peringatan yang praktis bahwa semua penjelasan bahwa Allah itu dekat dengan kita, tidak ada yang menghijabnya dari kita, itu ya merupakan dorongan agar kita meningkatkan ketaatan kita, karena Allah Maha melihat. Jadi selain tadi menjadi obat kegelisahan bahwa Allah selalu bersama kita, ini juga menjadi benteng akidah di tengah arus materialisme dan kesalahpahaman ya tasawuf ya. Selanjutnya
Summa zakarotasi faqala. Kemudian Ibnu Athaillah Sakandari menyebutkan pertanyaan retorisnya yang ke-9 dengan mengatakan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai' walaulahu lama zohara wujudu kulli syai'. Bagaimana mungkin dapat dibayangkan ada sesuatu yang menghalanginya. Padahal kalau bukan karenanya, bukan karena Allah itu, maka tidak akan tampak wujud segala sesuatu. Kata laulahu ini bukan berarti bahwa makhluk itu adalah bagian dari Allah, tapi menunjukkan bahwa makhluk itu tidak punya wujud yang mandiri. Kalau dalam bahasa ilmu kalam atau akidah, wujud hadis gitu ya, wujud kontingen, bukannya wajibul wujud. Atau manusia itu mungkinul wujud, tidak memiliki wujud yang mandiri. Tanpa cahaya dari wujud Allah, makhluk itu bukan hanya tidak terlihat, tapi tidak akan pernah ada. Jadi segala keberadaan itu adalah pancaran atau tajalli dari wujud Allah yang hak. Bedanya kemarin sempat kita diskusikan antara Ibnu Athaillah ini, ya Ibnu Athaillah masih mempercayai adanya realitas wujud makhluk, tapi sebagai manifestasi dari atau tajalli dari Tuhan. Sedangkan Ibnu Arabi itu ya seperti bayangan di dalam cermin, bukan sekedar tajalli, tapi memang tidak punya wujud yang mandiri sama sekali. Bagaimana Ibnu Ajibah mensyarah yang ini? Dia berkata, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan kadarnya masing-masing. Wa qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan takaran. Wa kullu ma zahara fi alamis syahadah, segala sesuatu yang nyata di alam syahadah ini, fahuwa faidun min alamil ghaib, merupakan pancaran dari alam gaib. Wa kullu ma baraza fi alamil malakut fahuwa faidun min bahril jabarut. Semua yang ada di alam atasnya alam syahadah, yaitu alam malakut, itu juga merupakan pancaran dari alam yang ada di atasnya lagi, yaitu alam jabarut. Fala wujuda lil asya illa minhu. Tidak ada wujud bagi segala sesuatu kecuali dari Allah. Wala qiyamalaha illa bihi. Tidak ada keteraturan, keberlangsungan, qiyam, ya keterurusan bagi semua makhluk itu kecuali dengan Allah. Wala nisbatalaha ma'ahu, dan tidak ada nisbah bagi makhluk itu bersama Allah. Tidak ada ya kemandirian, independensi. Izhiya adamu mahad, karena makhluk adalah ketiadaan yang murni. Wa ala tawahumi wujudiha, kalau kita mengilusikan ada keberadaan makhluk, fahiya hadisah, ini tadi yang sudah kita singgung, itu adalah hadis atau mungkin ada setelah tidak ada. Faniyah juga akan fana, akan tidak ada lagi. Wala nisbata lil adami ma'al wujud, tidak ada nisbah bagi ketiadaan bersama yang ada. Wala lil hadisi ma'al qadim, dan tidak ada juga bagi yang hadis bersama yang qadim. Karena itu ta'ajjaba Syekh min ijtima'iha faqala. Ini bagian yang berikutnya ini syarahnya agak panjang, ada sekitar 3 halaman. Mungkin saya baca pada pertemuan depan aja ya Pak Ubed.
Tapi sebelum Siap, saya diskusi, ada sedikit lagi yang ingin saya sampaikan. Mungkin kalau kita bayangkan ini pakai bahasa anak-anak sekarang atau kita yang biasa juga pakai wifi gitu ya, pakai ya buat itu sudah jadi kebutuhan kita. Kalau kita membayangkan hidup kita ini kayak HP itu, lantas kita membayangkan Allah itu kayak sinyal yang kadang full kadang hilang, itu kita melakukan bayangan atau pemikiran yang salah total. Allah itu ya subhanallah, yang ilustrasinya mudah-mudahan diampuni kalau salah, lebih bukannya sinyal tapi seperti listrik yang bikin HP kita bisa hidup. Tanpa Allah bukan hanya sinyalnya yang hilang, tapi ya HP-nya itu juga nggak bisa menyala. Atau kalau di HP itu ada operating sistemnya yang mengatur semua aplikasi, ada TikTok, itu bisa kita lihat, itu karena Allah mengizinkan. Kalau kita merasa senang, misalnya bergairah melakukan pengajian seperti ini, itu rasa gairahnya, bahkan misalnya rasa ini ragu-ragu gitu ya, kita malam ini mau ngaji atau enggak. Tadi sempat ada perasaan seperti itu karena kalau di rumah saya hujan ini, gede. iya hujan sama ya, ya hujan Ya, gede gitu, suaranya bakal jelas atau enggak ya. Ya rasa seperti itu juga masih Allah juga yang memberikan. Jadi dari semua yang kita baca, kaifayu tasawwar ayyah yubahu syai'un itu, ya kalau kita bayangkan seperti itu, nggak mungkin kita nggak ketemu sama Allah. Selama kita masih hidup ini berarti dia ada di sana, nggak pernah jauh, nggak pernah hilang. Ya, jadi ya zaman sekarang misalnya yang seperti saya buat di meme tadi pagi itu, saat kita sekarang dengan internet bisa terhubung dengan mudah ke seluruh dunia gitu ya. Lantas di hati kita kenapa malah dengan Allah jadi justru ada rasa terhalang? Maka hikmah yang ke-16 ini mengajarkan kepada kita bahwa perasaan tersebut itu adalah sifatnya pengetahuan kita gitu ya. Artinya pengetahuan kita yang terhalang dari Allah, bukannya dari segi wujud, bukannya ada sesuatu yang bisa menghalangi diri kita dari wujud Allah. Kalau dari segi ontologis lah sebut seperti itu, nggak mungkin ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau dari segi pengetahuan atau epistemologis memang bisa jadi ada yang menghalangi, diantaranya ya karena kelalaian diri kita. Mungkin itu aja yang saya tambahkan, Pak Ubed. Masih ada waktu nih, mungkin kita selesaiin nanti jam 9.